Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan sobat Aceh yang budiman, mudah-mudahan hingga hari ini saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, khususnya aktivitas belajar dengan nyaman yang senyaman-nyamannya. Untuk kesempatan kali ini saya akan bicarakan terkait dengan sumber perikatan yang oleh pasal 1233 dikatakan bahwa yang namanya perikatan itu bisa timbul dari perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan perikatan. Atau dengan kata lain lagi, ternyata bahwa suatu perjanjian itu berisi perikatan. Ini yang akan kita bicarakan dengan subjudul bahwa suatu perjanjian itu berisi perikatan. Nah, selama ini kita hanya membayangkan atau bahkan menghafal bahwa suatu perjanjian itu melahirkan perikatan. Akan saya konkretkan lagi bahwa suatu perjanjian itu berisi perikatan, sehingga wujud konkretnya seperti apa bahwa suatu perjanjian itu menimbulkan perikatan melalui pendekatan bahwa suatu perjanjian itu berisi perikatan. Nah, kita akan ambil satu contoh biar nanti lebih mudah pemahamannya. Kita ambil salah satu contoh perjanjian yang sehari-hari biasa kita lakukan, yaitu misalnya perjanjian jual beli yang oleh KUH Perdata diatur di dalam pasal 1457. Menurut pasal tersebut, yang namanya jual beli itu adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya sesuai yang disetujui. Nah, kalau definisi itu kita gambarkan dalam skematis, ini untuk lebih mudah memahami. Jadi ibaratnya ini adalah kertas kosong, kita bisa memulainya dengan membuat coret-coret untuk bisa mendapatkan gambaran sebenarnya konstruksi jual beli itu seperti apa. Baik, kita bantu bahwa jual beli itu adalah suatu perjanjian dengan mana suatu pihak itu meletakkan kewajiban pada dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harganya. Jadi di dalam pasal 1457 istilah mengikatkan dirinya itu selama ini sudah kita ketahui bahwa tafsir istilah mengikatkan diri itu adalah meletakkan kewajiban. Jadi sekali lagi, yang namanya jual beli itu adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu meletakkan kewajiban pada dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga. Ini gambaran kalau pasal 1457 kita skemakan. Nah, dari skema ini kita bisa melihat bahwa yang namanya kewajiban itu senantiasa ada alamat pemenuhannya. Agar kewajibannya ini nanti gugur atau hapus. Maka kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, maka dialah pihak yang berhak. Oleh sebab itu, kalau skema ini kita lengkapi dengan memasukkan kepada siapakah kewajiban itu harus dipenuhi, maka akan tampak seperti ini. Inilah skema mengenai jual beli. Di dalam suatu perjanjian, menurut skema peristiwa hukum, pihaknya ada dua. Di dalam jual beli pihaknya juga dua. Misalnya A dan B. Pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Dari gambaran seperti ini kita bisa menentukan siapa penjual dan siapa pembeli. Yang namanya penjual adalah pihak yang menyerahkan kebendaan. Maka skema lengkapnya akan seperti ini. Nah, jadi
Kalau kita, mau mengurai, memahami definisi perjanjian jual beli, tampaknya akan seperti ini. Nah, di dalam buku 3, seperti dulu saya katakan, prinsipnya adalah bersifat unvolent atau menambah. Pada prinsipnya, buku 3 hanya mengatur yang pokok-pokok. Selebihnya nanti hanya bersifat menambah dan diserahkan kepada para pihak. Maka kalau para pihak ingin menghendaki suatu perjanjian jual beli, maka pasal 1457 ini adalah merupakan pasal yang memaksa dan selebihnya adalah yang bersifat unvolent atau mengatur. Artinya memaksa apa? Kalau yang diinginkan adalah jual beli, maka prinsipnya harus ada penyerahan kebendaan dengan pembayaran harga. Ini adalah unsur esensi dari yang namanya jual beli. Maka kalau seseorang hendak menutup perjanjian jual beli, cukup menyepakati barang dan harga. Aturan-aturan berikutnya disediakan oleh KUH Perdata, pasal 1458 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan kembali ke subjudulnya, bahwa perjanjian itu berisi perikatan. Perjanjian berisi perikatan, kita ambil contoh jual beli. Karena jual beli itu adalah perjanjian berisi perikatan, maka konsekuensinya jual beli berisi perikatan. Mana perikatannya? Maka saudara harus ingat kembali mengenai definisi perikatan. Masih ingat? Apa itu perikatan? Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan yang di satu pihak ada hak, di lain pihak ada kewajiban. Nah, kalau definisi itu kita terapkan di dalam skema jual beli ini, maka kita akan mendapati bahwa kewajiban A untuk menyerahkan kebendaan kepada B ini adalah masuk dalam definisi perikatan, ya itu merupakan perikatan. Termasuk juga kewajiban si B selaku pembeli untuk membayar harga yang menjadi haknya penjual, ini juga perikatan. Nah, karena esensi dari jual beli adalah penyerahan benda dan pembayaran harga, maka perikatan-perikatan ini adalah merupakan perikatan pokok. Perikatan yang hapus dan timbulnya tidak tergantung pada perikatan yang lain. Sekarang kita lanjutkan, bahwa sekali lagi, kalau seseorang hendak membuat suatu perjanjian jual beli, prinsipnya cukup menyepakati barang dan harga. Kita tahu bahwa kemungkinannya terjadi hal-hal yang barangkali tidak berjalan secara normal. Misalnya seperti apa? Bayangkan seandainya setelah benda yang dijual ini sudah diserahkan kepada pembeli, lalu didapati bahwa benda yang diterima oleh pembeli itu ternyata ada cacat tersembunyi. Ingat, cacatnya tersembunyi sehingga tidak tampak. Kalau misalnya terjadi peristiwa yang demikian, bagaimana lalu penyelesaiannya? Sementara para pihak hanya menyepakati barang dan harga. Dan itu sudah sah kalau menyepakati barang dan harga. Karena apa? Memang syarat jual beli adalah harus ada sepakat barang dan harga. Nah, bagaimana kalau ada cacat tersembunyi? Maka saya yakin kalau saudara menjadi pembeli, saudara akan merasa mempunyai beberapa pilihan penyelesaiannya. Yang secara umum pilihan-pilihan itu tidak bertentangan atau selaras dengan undang-undang yang mengaturnya secara unvolent atau menambah. Misalnya, kalau si pembeli mendapati benda yang ia terima ternyata ada cacat, barangkali pembeli akan bahasa sosialnya komplain, akan minta penggantian benda yang lain. Kira-kira adil apa enggak? Patut apa enggak?
Atau barangkali si pembeli tetap menerima bendanya, tetapi dengan cacatnya minta ganti rugi. Logis apa enggak? Logis. Atau kalau misalnya ada pilihan lain lagi, si pembeli lalu minta pembatalan perjanjian. Logis apa enggak? Nampaknya logis karena apa? Tujuan pembeli adalah ingin memiliki benda agar benda itu bisa dinikmati kegunaannya. Kalau ada cacat, berarti benda tidak bisa dinikmati. Maka pilihan-pilihan tadi adalah logis. Lalu bagaimana undang-undang mengatur? Ternyata tidak jauh berbeda dengan kemungkinan tuntutan pembeli yang oleh pasal 1491 dikatakan bahwa si penjual itu mempunyai kewajiban menjamin dua hal. Yang pertama adalah menjamin adanya tuntutan dari pihak ketiga. Benda yang diserahkan, si penjual menjamin bahwa nanti tidak akan ada pihak ketiga yang menuntut benda yang ia serahkan. Yang kedua, si penjual punya kewajiban menjamin bahwa benda yang diserahkan itu tidak ada cacat tersembunyi. Jadi memang menjadi kewajiban bagi si penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi yang menjadi haknya si pembeli. Apa hak pembeli yang mau dituntut terserah pembeli. Tapi intinya adalah apa yang dipikirkan pembeli meskipun tidak tahu bunyi pasalnya, tetapi kalau yang ia tuntut ternyata memang selaras dengan undang-undang yang mengaturnya. Sekarang kita melihat apa yang bisa tampak dari skema ini. Ternyata di dalam suatu perjanjian jual beli kita menemukan ada beberapa perikatan yang muncul. Ya, ada perikatan mengenai kewajiban penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli yang menjadi haknya. Ada perikatan lagi yaitu kewajiban si pembeli untuk membayar kepada penjual yang menjadi haknya, dan ada lagi perikatan untuk menjamin adanya catat tersembunyi bagi penjual yang menjadi haknya si pembeli. Ini dan seterusnya nanti bisa dilihat pasal-pasal yang mengaturnya merupakan penjabaran dari kewajiban penyerahan dan kewajiban pembayaran. Sehingga perikatannya nanti akan banyak. Sebanyak undang-undang mengatur. Atau sebanyak ketika para pihak itu membuat aturan, kalau mau membuat aturan. Dengan demikian yang nampak adalah satu perjanjian, misalnya jual beli, ternyata bisa berisi banyak perikatan. Maka kalau kita ingat kembali bahwa perjanjian melahirkan perikatan, perjanjian berisi perikatan, tidaklah berarti bahwa satu perjanjian melahirkan satu perikatan. Tetapi yang benar ternyata satu perjanjian melahirkan banyak sekali perikatan. Nah, ada banyak perikatan itu, maka selebihnya itu adalah merupakan perikatan yang bersifat asesor. Artinya apa? Artinya perikatan itu, perikatan misalnya terhadap adanya cacat tersembunyi ini merupakan perikatan yang bersifat asesor yang maknanya timbul dan hapusnya perikatan ini tergantung pada perikatan yang lain. Jadi kewajiban menjamin bagi penjual ini adalah buntut atau konsekuensi dari kewajiban penjual untuk menyerahkan benda. Kalau penjual tidak ada kewajiban menyerahkan benda, tidak mungkin ada kewajiban menjamin adanya cacat. Dengan demikian tidak mungkin timbul perikatan yang bersifat asesor ini. Oleh sebab itu mengenai kedudukan perikatan dua hal ini juga harus saudara perhatikan sehingga nanti akan menemukan logikanya. Kalau yang hapus itu misalnya perikatan asesor tidak akan menghapus perikatan pokok. Tapi kalau perikatan pokoknya hapus, otomatis perikatan asesornya juga ikut
hapus. Ini adalah konsekuensi dari perikatan yang bersifat asesor. Berikutnya, kalau saudara meneliti lebih lanjut, di dalam pasal 1458 itu terdapat suatu ketentuan yang bisa kita simpulkan bahwa perjanjian jual beli itu bersifat asesor. Saya ulangi, bahwa menurut 1458 perjanjian jual beli itu bersifat konsensual, bukan asesor, konsensual. Ini saya keceletot ngomong. Jadi perjanjian jual beli itu bersifat konsensual. Artinya apa? Perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya sepakat tentang barang dan harga. Kalau A dan B sudah mencapai sepakat, maka sejak detik tercapainya sepakat itu perjanjian jual beli sudah lahir. Berarti perikatannya lahir. Berarti ada isinya, yaitu perikatannya. Mana perikatannya? Perikatan yang lahir adalah kewajiban si penjual untuk menyerahkan bendanya dan kewajiban si pembeli untuk membayar harganya. Itulah perikatan yang lahir dari jual beli. Konsekuensinya apa? Pada saat perjanjian jual beli lahir, maka kedudukan hak milik atas benda yang dijual ini masih berada di pihak penjual. Pembeli belum menjadi pemilik. Meskipun sudah sepakat, meskipun jual beli sudah lahir. Bahkan meskipun kalau si pembeli ini sudah membayar lunas sekalipun, maka pembeli belum menjadi pemilik kalau penyerahannya belum dilakukan. Maka kapan si pembeli itu menjadi pemilik? Secara yuridis harus dilakukan perbuatan hukum lebih lanjut, yaitu yang namanya penyerahan. Masih ingat penyerahan yang dulu di video tentang hukum benda sudah saya uraikan mengenai penyerahan di pasal 584 KUH Perdata. Baik. Jadi jual beli sifatnya bersifat konsensual, berbeda dengan hukum adat atau bahkan berbeda dengan sistem hukum Perancis. Nah, oleh sebab itu, karena jual beli yang lahir itu baru melahirkan kewajiban, maka kita juga bisa mengatakan bahwa jual beli yang bersifat konsensual itu juga bersifat obligatur. Maksudnya hanya menimbulkan kewajiban. Jadi sekali lagi, jual beli yang lahir baru melahirkan kewajiban. Kewajiban untuk menyerahkan benda, kewajiban untuk membayar harga. Belum memindahkan hak milik. Ini penting. Nah, di samping itu, dengan kita melihat adanya skema mengenai jual beli ini, kita juga bisa melihat bahwa kalau jual beli itu dilihat dari aspek perikatannya yang timbul, maka kita bisa mengatakan bahwa antara A dan B, antara penjual dan pembeli ini masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Si pembeli juga punya hak dan kewajiban. Kita ingat di dalam skema peristiwa hukum, suatu perjanjian yang dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban itu kita namakan perjanjian timbal balik. Nah, dari gambaran jual beli ini kita juga bisa mengatakan, kita jadi tahu bahwa jual beli itu bersifat timbal balik. Kita juga bisa menyimpulkan sekarang, ketika kita bisa mengatakan bahwa jual beli itu bersifat konsensual, bahwa jual beli itu bersifat timbal balik, itu bukan dari kata siapa-siapa, tetapi dari definisi jual beli yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, saudara bisa meneliti lebih lanjut. Coba nanti saudara bisa lihat mengenai perjanjian sewa menyewa. Sifatnya apakah konsensual, apa timbal balik, apa sepihak.
Saudara lanjutkan lagi misalnya perjanjian pinjam meminjam atau pinjam pakai, itu konsensual atau tidak, timbal balik atau sepihak. Itu bisa kita lihat dengan melihat definisi mengenai perjanjian yang bersangkutan. Baik, saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu saudara di dalam memahami mengenai suatu perjanjian itu melahirkan perikatan yang saya dekati dengan subjudul bahwa suatu perjanjian itu berisi perikatan dengan mengambil contoh salah satu perjanjian yaitu jual beli. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.